Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelayanan pasien pada poliklinik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Pipit Fitriani dengan nomor NIM 410141965. Perkenalkan, nama saya Isnai Fada Rizkia, NIM 410141981. Perkenalkan, nama saya Monita Nur Latifah dengan NIM 410141987. Oke, langsung saja selanjutnya pemaparan materi. Yang pertama, ada pendahuluan. Pengertian menurut Entity Relationship Diagram atau ERD menurut salah satu para ahli, Brandy dan Lonham pada tahun 2010, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan dari suatu organisasi biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifik untuk database. Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk. Yang pertama, entitas. Tiap entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brendel dan Lonham pada tahun 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contoh, mahasiswa, kartu anggota perpustakaan atau KAP, dan buku. Yang kedua, ada hubungan atau relasi. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan atau KAP. Relasinya adalah mendaftar. Yang ketiga, atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut yang pertama ada atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya, nomor pokok mahasiswa atau NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Yang kedua, atribut simpel. Atribut yang bernilai atomik atau tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Yang ketiga, atribut multivalue. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu atau multivalue, nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Selanjutnya, atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contohnya, dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu yang terakhir, atribut derivatif. Atribut yang tidak dapat disimpan dalam database X total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama ada one-to-one, artinya setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua one-to-many, artinya setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B tetapi tidak boleh sebaliknya. Yang ketiga many-to-many, artinya setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Berikut terdapat simbol-simbol yang membuat diagram ERD. Yang pertama ada entity,
kedua weak entity, 3 relationship, 4 identifying relationship, 5 atribut, 6 atribut primary key, yang ketujuh atribut multi-value, yang kedelapan atribut komposit, dan yang terakhir atribut derivatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maulita. Kepada saudara Maulita, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu DFD. Diagram alir data adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan sistem secara logik, seperti halnya bagan alir dokumen. Diagram alir data pun dapat digunakan baik pada tahap analisis maupun tahap desain. Namun, kecenderungan diagram ini lebih cocok digunakan untuk tahap desain, karena dengan diagram tersebut, batasan ruang lingkup sistem terlihat sangat jelas, sehingga pekerjaan pengembangan sistem yang dilakukan dapat lebih fokus. Terdapat beberapa ahli yang pernah mendefinisikan simbol-simbol DFD, di antaranya Ken atau Serson dan Jordan atau DeMarco yang mendefinisikan simbol DFD sebagai berikut. Yang pertama, notasi Jordan DeMarco dapat dilihat pada tabel, dan notasi Ken dan Sarson juga dapat dilihat pada tabel. Nah, deskripsinya untuk yang pertama itu sebagai simbol entitas eksternal atau terminator, yaitu menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu simbol lingkaran, menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Yang ketiga, simbol aliran data, menggambarkan aliran data. Yang terakhir yaitu simbol file, menggambarkan tempat data disimpan. Pemodelan DFD diawali dengan pembuatan konteks diagram. Secara simbol, DFD dan konteks diagram menggunakan jenis dan bentuk simbol yang sama. Namun, secara aturan, terdapat perbedaan antara pemodelan DFD dan konteks diagram, di mana pada konteks diagram hanya diizinkan sebuah simbol proses saja, sedangkan pada DFD dapat lebih dari satu simbol proses. Selain itu, konteks diagram ditujukan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan lingkungan luar, sedangkan pada DFD juga digambarkan hubungan antar proses di dalam sistem. Selanjutnya, tujuan DFD. Beberapa tujuan dibuatnya sebuah DFD atau DED pada sistem yang dibuat antara lain, satu, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Yang selanjutnya, fungsi DFD atau DAD. Sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, DFD digunakan sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang ketiga, DFD merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Selanjutnya, level pada DFD. Dalam pembuatan DID atau DFD, terdapat 3 level, yaitu yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks sering dikatakan sebagai diagram nol, diagram nomor 0, karena diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Diagram ini sangat sederhana untuk diciptakan, karena pada diagram konteks sama sekali tidak memuat penyimpanan. Hal itu dilakukan karena semua entitas eksternal yang ditujukan pada diagram konteks yang berisi aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Yang kedua, diagram nol atau diagram level. Diagram level 0 merupakan pemecahan dari diagram konteks di mana diagram ini memuat penyimpanan data. Yang ketiga, diagram rinci, merupakan diagram yang digunakan untuk menguraikan atau pemecahan proses yang ada dalam diagram 0. Yang selanjutnya yaitu perancangan database. Yang pertama itu ada DFD, yang baru saja saya jelaskan, yaitu data flow diagram tentang pelayanan pasien pada poliklinik. Yang pertama yaitu pasien akan melakukan pendaftaran. Di pendaftaran ini, pasien akan memberikan data pasiennya. Kemudian di pendaftaran ini, pasien akan mendapatkan kartu berobat. Dari proses pertama ini, data pasien akan dimasukkan pada sistem file ke data pasien.
Selanjutnya, data pasien akan dicek datanya. Saat dicek, data pasien akan menampilkan catatan medis dari sistem yang ada. Dari catatan medis ini, kemudian lanjut ke proses berikutnya yang ketiga, yaitu pemeriksaan. Di pemeriksaan ini, pasien juga akan memberikan info pasien seperti keluhan dan lain-lain. Nah, dari pemeriksaan ini akan dihasilkan tentang catatan kesehatan pasien, resep obat, dan tagihan. Dari kesehatan pasien, resep obat, dan tagihan ini kemudian akan dilaporkan pada pembayaran, pada proses keempat pembayaran. Selanjutnya, di proses pembayaran ini, pasien akan melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, pasien akan mendapatkan obat. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Nolita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Kepada Saudara Isna, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pipit. Selanjutnya ada diagram AR pelayanan pasien pada poliklinik. Keterangannya itu identitasnya pertama ada pasien dengan atribut nomor pasien, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan kartu kesehatan. Kemudian kedua ada pendaftaran dengan atribut nomor antrian dan tanggal daftar. Kemudian ketiga ada data pasien dengan atribut rekam medis pasien. Keempat ada dokter, atributnya NIP, nama, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Kemudian nomor 5 ada pemeriksaan dengan atribut keluhan, keterangan dokter, diagnosa dokter, dan resep obat. Kemudian nomor 6 ada pembayaran, atributnya tagihan. Kemudian yang terakhir ada obat, atributnya kode, nama, jumlah, dan harga. Nah, berikut adalah diagramnya. Nah, pada entitas pasien, di sini ada nama ini atribut komposit, yaitu ini bisa diturunkan lagi menjadi nama depan, tengah, dan nama belakang. Kemudian ada tanggal lahir dan atribut nomor pasien, ini merupakan atribut pengenal, jadi setiap pasien memiliki nomornya masing-masing dan tidak sama. Kemudian ada atribut alamat, yang merupakan atribut komposit juga yang dapat diturunkan menjadi jalan, nomor rumah, RT, RW, desa, dan selainnya. Kemudian ada atribut nomor telepon yang merupakan atribut bernilai banyak. Jadi satu pasien dapat mempunyai nomor telepon 2 atau lebih. Kemudian ada atribut kartu kesehatan, ini opsional. Jadi setiap pasien itu tidak harus mempunyai kartu kesehatan atau mempunyainya. Kemudian pasien melakukan pendaftaran. Nah, ini hubungannya setiap pasien dapat melakukan satu pendaftaran. Nah, pada pendaftaran ini terdapat dua atribut, yaitu atribut tanggal daftar dan nomor antrian. Kemudian pada pendaftaran didapatkan data pasien. Nah, hubungan antara pendaftaran dan data pasien ini setiap satu kali pendaftaran mendapatkan satu data pasien. Pada data pasien ini terdapat atribut rekam medis pasien. Nah selanjutnya data pasien ini diberikan kepada dokter. Nah, hubungannya banyak data pasien itu dapat diberikan kepada satu dokter. Nah, pada dokter ini mempunyai atribut nama,
seperti atribut nama pasien, atribut nama dokter juga merupakan atribut komposit yang dapat diturunkan, nama depan, nama belakang, nama tengah. Dan ada alamat. Alamat ini seperti nama itu merupakan atribut komposit yang dapat diturunkan. Kemudian ada nomor telepon, ada atribut NIP yang merupakan atribut pengenal. Setiap dokter mempunyai keunikan NIP masing-masing dan ada atribut spesialis. Kemudian dokter itu melakukan pemeriksaan. Nah, setiap dokter itu dapat melakukan banyak pemeriksaan. Dalam pemeriksaan mempunyai atribut yaitu keluhan dari pasien, kemudian ada atribut keterangan dokter, terus ada diagnosa dokter, dan ada atribut resep obat. Kemudian dari pemeriksaan kita melakukan pembayaran. Nah, setiap satu kali pemeriksaan kita melakukan satu kali pembayaran. Dalam pembayaran ini kita mempunyai atribut satu yaitu tagihan. Nah, pada pembayaran kita mendapatkan obat yang mempunyai hubungan dengan pembayaran yaitu dari satu kali pembayaran kita mendapatkan banyak obat, banyak jenis obat. Pada obat kita mempunyai atribut yaitu jumlah, harga, nama, dan kode. Kode ini merupakan atribut pengenal yaitu setiap obat mempunyai kode masing-masing. Nah, pada pembayaran, setiap satu kali pembayaran setiap pasien melakukan satu kali pembayaran. Nah, sudah penjelasan dari saya tentang ER, saya kembalikan kepada Pipit. Terima kasih, Isna. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.